Selamat siang anak-anak. Pagi ini kita memulai dengan materi baru, yaitu kita akan memulai materi atletik. Atletik itu adalah dari bahasa Yunani yang artinya athlon. Athlon itu sendiri adalah kontes atau lomba. Yang nama athlon itu adalah kontes. Kontes sama dengan lomba. Jadi atletik itu dari bahasa Yunani yang maksudnya adalah lomba atau kontes. Nah, atletik itu disebut induk dari semua cabang olahraga. Maksudnya dari induk dari semua cabang olahraga adalah setiap cabang olahraga memerlukan unsur yang terdapat dalam atletik. Misalnya, kecepatan, kekuatan, daya tahan, kelenturan, dan koordinasi gerak. Itu semua ada di dalam atletik. Dan semua cabang olahraga ada unsur-unsur tersebut. Unsur kecepatan, kekuatan, daya tahan, kelenturan, dan koordinasi. Di semua olahraga ada unsur itu. Makanya atletik disebut induk dari semua cabang olahraga. Jelas ya? Baik. Atletik itu mempunyai induk organisasi, baik nasional maupun internasional atau dunia. Induk organisasi atletik yang nasional di Indonesia disebut PASI. Kepanjangannya adalah Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. PASI inilah yang mengatur segala sesuatu tentang atletik, baik peraturannya, kemudian aturan-aturan lombanya, ukuran-ukuran lapangannya, treknya, dan segala macam itu diatur di dalam organisasi atletik yang disebut PASI. PASI ini adalah induk organisasi tingkat nasional. Sedangkan tingkat dunia internasional adalah IAAF, International Association of Athletic Federation. Sekali lagi, IAAF kepanjangan dari International Association of Athletic Federation. Itu adalah induk organisasi atletik tingkat dunia atau internasional. Sama dengan induk yang nasional, IAAF mengatur segala sesuatu, peraturan dan segala macamnya tentang atletik. Baik, atletik itu dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, yang pertama adalah lari. Lari juga dibagi menjadi beberapa bagian. Yaitu yang pertama adalah lari jarak pendek atau yang disebut dengan sprint. Lari jarak pendek itu yang disebut sprint tadi dengan jarak 100 meter, 200 meter, 400 meter. Jadi yang disebut lari jarak pendek dengan ukuran 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Lari jarak pendek sendiri menggunakan setat jongkok. Kemudian ada lari jarak menengah. Lari jarak menengah dengan ukuran 800 meter, 1.500 meter, dan 3.000 meter. Itu menggunakan setat
berdiri. Ada lari jarak pendek, ada lari jarak menengah, tentunya ada lari jarak jauh. Lari jarak jauh itu dengan ukuran 5.000 meter atau 5 kilo dan 10.000 meter atau 10 kilo. Ini menggunakan setat berdiri. Jadi setat jongkok khusus digunakan lari jarak pendek. Sedangkan setat berdiri digunakan oleh lari jarak menengah dan lari jarak jauh. Ini untuk lari. Baik. Ada juga lari maraton. Sebenarnya maraton adalah lari jarak jauh, hanya beda ukuran. Kalau maraton itu ukurannya atau jarak yang ditempuh adalah 42,195 kilometer. Ya, bukan meter tetapi kilometer. 42,195 kilometer. Jadi larinya cukup jauh. Untuk lari maraton ini adalah khusus pelari-pelari dewasa. Karena dengan jarak 42,195 kilometer. Baik, setelah lari ada lempar. Atletik itu terdiri dari lari, ada juga lempar. Contoh dari lempar, yang pertama adalah tolak peluru. Tolak peluru disebut lempar. Kemudian ada lempar lembing, ada lempar cakram. Kalau tolak peluru itu menggunakan peluru terbuat dari besi. Kemudian lempar lembing itu semacam tombak yang dilemparkan. Kemudian ada lempar cakram. Lempar cakram itu cakram bentuknya seperti piring. Kemudian dilempar. Dan untuk tolak peluru, lempar lembing dan lempar cakram nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Kemudian ada setelah lari lempar ada lompat. Lompat itu ada lompat tinggi, ada lompat tinggi galah yang menggunakan tongkat dan tinggi sekali, dan ada lompat jauh. Ini menggunakan bak pasir. Ya, sekedar tahu. Kemudian yang terakhir atletik itu adalah jalan. Ada jalan cepat. Jadi atletik dibagi menjadi 4 bagian, yaitu lari, lempar, lompat, dan jalan. Berikutnya untuk setat. Tadi sudah sempat disinggung. Ada yang namanya setat jongkok. Setat jongkok itu hanya dipergunakan untuk lari jarak pendek. Lari jarak pendek. Dengan aba-abanya adalah bersedia, siap, ya. Itu aba-aba lari jarak pendek. Atau kalau tingkat provinsi sampai dunia, ya diganti dengan letupan pistol. Kalau kalian sering lihat di TV kejuaraan-kejuaraan dari tingkat provinsi PON sampai Olimpiade, itu tidak ada lagi ya, tetapi dengan letupan pistol baru lari. Kemudian ada lagi start berdiri. Start berdiri digunakan untuk lari jarak menengah, lari jarak jauh, dan maraton. Itu aba-abanya siap, ya atau door. Sebenarnya masih ada lagi start, yaitu start melayang. Start melayang hanya digunakan oleh lari estafet. Nanti pada saat materi estafet kita akan pelajari start melayang. Start melayang itu start sambil berlari sebelum menerima tongkat. Ya, nanti akan kita pelajari secara
rinci itu di materi estafet. Nah, start jongkok ada aba-aba bersedia, siap, ya. Masing-masing aba-aba itu gerakannya berbeda-beda, tidak sama. Nah, sekarang aba-aba bersedia, silakan lihat gambarnya. Ya, itu aba-aba bersedia, kedua tangan diletakkan di belakang garis start, kemudian lutut salah satu kaki menyentuh di lintasan, kepala tunduk ada ke depan nanti. Ini adalah posisi bersedia, diperhatikan. Ya. Kemudian aba-aba siap itu diangkat. Ya, kedua kaki diangkat, kedua tangan masih tetap berada di belakang garis start. Kedua tangan masih menyentuh lintasan di belakang garis start. Kemudian aba-aba ya atau door itu baru lari. Ya. Diperhatikan aba-aba bersedia, siap, ya, itu gambarnya seperti itu contohnya. Mudah-mudahan nanti kita bisa segera tatap muka dan kita bisa melakukan praktek lari jarak pendek atau sprint. Ya. Seperti ini. Itu adalah aba-aba dari start jongkok. Oke. Baik, selanjutnya dalam lari jarak pendek itu dibutuhkan beberapa peralatan dalam lari. Yang pertama adalah bendera start. Itu sangat diperlukan sekali. Bendera start. Ya, ini seperti contoh di gambar adalah bendera start. Peralatan yang pertama. Peralatan yang kedua adalah start block. Start block digunakan untuk tumpuan. Ya, bentuknya seperti ini, satu di depan, satu di belakang. Ya, ini adalah digunakan untuk tumpuan, sehingga dalam melakukan start kita tidak terpeleset. Kemudian start block digunakan untuk tumpuan. Jadi untuk daya dorong. Setelah aba-aba ada aba-aba door toya, kedua kaki akan mendorong start block ini. Start block ini ditancapkan di lintasan sehingga sangat kuat, sehingga pada saat aba-aba iya kita dapat lari semaksimal mungkin. Berikutnya adalah stopwatch. Stopwatch digunakan untuk mengukur kecepatan lari. Stopwatch digunakan untuk mengukur kecepatan lari, sehingga kita tahu siapa pemenangnya. Waktunya dicatat di sana untuk mengetahui rekor yang didapat oleh pelari. Kemudian yang jelas harus ada lintasan. Nah, ini ada gambar lintasan ini, ada 6 lintasan. Ini sudah memenuhi syarat untuk nasional. Kalau untuk internasional itu digunakan 8 lintasan. Setiap lintasan berjarak 1,22 meter. Lintasan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 8 itu lebarnya 1,22 meter. Di sini tidak ada. Silakan dicatat kalau yang ingin mencatat biar tahu. Nah, tadi sudah Pak Yo sebutkan bahwa lari cepat disebut juga dengan sprint. Apakah sprint itu? Ya, sprint atau lari cepat itu adalah lari dengan mengerahkan kecepatan maksimal sepanjang jarak yang ditempuh. Maksudnya adalah dari start sampai finish kita itu lari dengan kecepatan penuh, kecepatan maksimal. Tidak ada lagi memperlambat lari. Ya, dari start sampai finish kita lari dengan kecepatan
maksimal. Ya, kecepatan penuh. Lari cepat itu pelarinya, orangnya disebut sprinter. Kalau lari cepat disebut sprint, pelarinya disebut sprinter atau atletnya disebut sprinter. Oke, ini ada para juara lari tingkat nasional maupun dunia. Ada cowok, ada cewek. Baik, ini atlet dari Maluku, juara lari 100 meter putri. Namanya Alvin Tehupeori. Ini adalah peraih medali emas tingkat nasional. Jarak 100 meter putri. Kemudian yang putra itu ada Lalu Muhammad Zohri, ya itu dari Lombok. Ini adalah peraih medali emas nomor lari sprint 100 meter putra. Kemudian ada lagi juara dunia lari 200 meter putri. Ini berasal dari Inggris. Namanya Dina Asher Smith. Ya, seperti gambar. Ini adalah juara dunia nomor 200 meter putri. Kemudian yang putra berasal dari Amerika. Noah Lyles. Ini juara dunia lari 200 meter putra. Untuk 100 meter putri, juara dunianya dipegang oleh Fraser Price, berasal dari Jamaika. Ini adalah 100 pemegang medali emas 100 meter putri tingkat dunia. Tingkat dunia putra 100 meter, ini yang paling bergengsi, direbut oleh Usain Bolt, juara dunia 100 meter putra, juga berasal dari Jamaika. Jadi Jamaika itu adalah gudangnya atlet-atlet atletik. Nah, baik anak-anak, ini adalah materi lari cepat, atletik. Kemudian silakan dipelajari. Jika lupa, silakan diputar ulang-ulang video pembelajaran ini. Kalau perlu dicatat, siapkan bukunya biar kita tidak lupa. Pelajari sehingga nanti pada saat pas bulan depan kita sudah siap. Baik, kita nanti akan berjumpa minggu depan dengan materi tolak peluru. Silakan dipelajari apa yang sudah Pak Yo kasih. Terima kasih dan selamat siang. Tetap bersemangat.